Mau jadi kufur nikmat? Janganlah. Nanti bodoh. Tajwid kita ya, bukan tajwid. Tajwid apa qiraah aja? Baca-baca aja. Baca aja. Apa guna tajwid? Membaguskan Kegunaannya apa? Membaguskan aja. Terus satu lagi? yang sudah bagus. Ya, apa lagi? Memelihara agar jangan sampai berubah-ubah. Hafil. Iya. Bacaan itu sejak turun dari Jibril sampai kiamat begitu terus, nggak ada berubah. Supaya tidak berubah itu tajwid gunanya. Bagaimana cara bikin huruf ini, panjang pendeknya bagaimana, tasdid-tasdidnya. Kalau tidak ada tajwid, serampangan kamu baca itu. Asal-asal kamu baca. Asal tapi nggak bagus. Asal-asal aja kan. Bunyinya entah apa-apa bunyinya, lain-lain. Kamu tengok apa Injil. Injil itu karena dirubah-rubah oleh orang, isinya lain. Dulu Nabi Isa nggak pernah bilang Tuhan itu sembahlah aku, nggak ada. Sembahlah ibuku dan aku sendiri dan Tuhan di sorga, nggak ada dia bilang gitu. Setelah dirubah, Tuhan jadi Trinitas. Apa Trinitas? Tiga apa? Tiga entitas. Trinitas, satu kesatuan. Tiga dalam satu kesatuan. Sebenarnya dia satu, tapi berubah wujud jadi firman, jadi daging. Daging itu jadi manusia. Manusia itu disalib sebagai penebus dosa. Sebenarnya yang ditebus itu Allah itu. Apa itu Allah? Nggak bisa kita bilang sama dia. Anak Allah, firman Allah jadi daging. Kata-kata Allah menjelma menjadi manusia, masuk ke dalam perut jadi Tuhan ya, untuk menebus dosa-dosa manusia. Penghinaan enggak nih? Di mana letaknya penghinaannya? Firman Allah jadi daging. Ya, satu. Yang kedua, dosa-dosa manusia ditebus. Hanya untuk membunuh. Kesialan dosa diberikan kepada orang satu orang sebagai tebusannya. Enak kali jadi orang kamu. Apa yang mau pegang-pegang? Kamu berdosa, kamu makan nangka, kamu makan daging, korupsi, nanti ditebus oleh dosa oleh Nabi Isa, Nabi Yesus. Bodoh enggak itu? Otaknya di mana? Kalau Muslim tidak seperti itu dia. Kalau mau jadi orang soleh baik-baik, menjadi mulia, inna akramakum indallah atqakum. Atqakum itu apa? Ittaqwa. Takwa itu apa artinya samamu? Antak malah lita'atillah ala nurin minallah. Tarju akan beramal takwa itu. Takwa tapi kamu teriak-teriak. Quran digini-gini aja nggak dibaca, nggak dihafal. Mentaati Allah nak tuh kalau kayak gini aja Quranmu. Sholatmu goyang-goyang, gini-gini kamu misalnya. Lama kali kamu tengok-tengok. Mentaati Allah nih. Ini mempermainkan Allah nih, meremehkan Allah nih. Sambil congkel-congkel caik kuku kamu menyembah Allah. Main-main tak nih? Sambil ngantuk lagi. Kamu goyang-goyang? Ya, kamu gitu kan? Siapa itu? Siapa yang berkotek, dia yang bertelur ya? Biasa gitu kan? Kamu goyang-goyang ya? Siapa? Ya, goyang-goyang itu juga. Kita dalam keadaan beribadah. Ibadah itu ke mana? Seolah-olah kamu hebat kali. Sama aja kalian semua, nggak ada bedanya. 11-12. Kalau nggak 11-12 ya. Berhadapan sama Pak Jokowi, gubernur, Pak RT aja gitu, bisa goyang-goyang ini aja. Bagaimana dengan Allah? Allah melihat enggak? Mana dalil? Allah selalu memantau, itu mana dalilnya?
Apa dalilnya? Ya, Allah melihatmu setiap saat dalam surah Al-Fajr, coba. Wal fajr wa layalin ashr. Yang pasnya di ayat berapa? Umi. Hah? Otakmu ada isinya? Mana isinya coba? Ini inna rabbaka labil mirsad. Apa artinya? Sesungguhnya Allah melihat. Rocky Gerung pun tahu dia tuh. Rocky Gerung. Inna rabbaka labil mirsad katanya. Ada pernah tengok YouTube-nya. Surah Al-Fajr ayat 14 ya. 14 kan? Inna rabbaka labil mirsad gitu. Padahal dia mu'allaf itu. Itu saya kutip dari Al-Qur'an itu. Orang kalau sudah merasa, itu orang Kristen mu'allaf yang merasa dirinya dipantau selalu Allah, dia nggak sembarangan dalam berbuat. Sholatnya bagus-bagus. Ka'annaka tara. Ka'annaka tara, seolah-olah kamu lihat Allah itu. Fa illam takun tara fa innahu yarak. Dia yakin Allah melihat. Kalau Allah melihat bisa dia main-main kayak ini goyang-goyang, congkel-congkel kuku. Inna rabbaka labil mirsad katanya. Siapa itu? Sesungguhnya Rabb kamu itu selalu memantau. Yakin kamu Allah mantaumu? Tapi berdosa juga mau ya? Berdosa mau juga kamu melawan Ami lagi, orang tuamu lagi. Tuhanmu memantaumu selalu. Ini yang kurang samamu. Ihsan namanya ya. Apa ihsan? Seolah-olah kamu, seolah-olah itu. Seolah-olah itu berarti seolah-olah itu kita itu melihat Allah sama kita tidak melihat. Nah itu seolah-olah. Kamu seolah-olah Pak Miskun. Berarti bukan Pak Miskun kamu Karim anaknya. Seolah-olah mirip kali kamu bentuk. Seolah-olah wajahmu Pak Miskun. Seolah-olah kamu kayak Mursal. Kaki kecil dulu. Seolah-olah kamu kayak Pak Suwani. Aneh kayak Mandraguna seolah-olah bentuk. Seolah-olah apakah dia betul-betul Pak Mandra? Enggak, mirip. Seolah-olah kayak pendukung. Pak Budi. Ya, Pak Ginting. Begitu disuruh kita oleh Allah beribadah dengan sebaik-baiknya. Seolah-olah itu berarti sebaik-baiknya itu puncak daripada ketinggian agama. Ketinggian itu puncaknya tingkat tertinggi dalam agama apa Kenapa tertinggi coba? Kenapa? Itu beda Islam dengan iman. Ini ihsan lagi masuk tingkat 3 dia. Melebihi itu. Ami sebenarnya paham dengan apa yang kamu maksud. Orang Islam dengan orang iman, hebatan iman daripada orang Islam kalau sudah dia mengucap syahadat, rukun bilang 5 dari Islam dia tuh. Tapi yang namanya iman belum masuk ke hatinya. Masih baru-baru masa masuk hati dia. Belum lagi lama-lama beribadah dia, terasa dia nikmat, beriman dia lagi, percaya, yakin dia. Masuk iman ke hati. Kalau ihsan lebih tinggi dari iman lagi. Kenapa lebih tinggi? Coba. Karena ihsan tuh karena dia tingkatannya paling tinggi. Iya, kenapa dia paling tinggi? Itu yang ditanya samamu, bukan itu pertanyaan yang diulang jawabannya. Kenapa kok tinggi? Karena Islam udah masuk, dirinya iman udah masuk. Islam Belum nyambung. Paham kamu itu belum masuk tuh tinggi dia. Bisa? Iman udah masuk, Islam udah masuk, itu tinggi dia lah jadi. Bisa? Paham kamu itu? Kenapa ihsan tinggi itu? Karena Islam masuk dan iman masuk. Ya? Enggak. Enggak nyambung. Nah, karena ihsan itu dia merasa. kalau Allah Kamu ulang aja definisi rukun yang satu itu.
Berasa walaupun dia tidak lihat Allah, tapi dia yakin Allah tuh memantau. Kalau Allah mantau, seganlah kawan. Segan kamu enggak? Kamu ditengok sama umimu di sini belajar bagaimana ditengok sama Allah. Sama pasang CCTV oleh umimu, ditengok dari layar HP. Apa saja kerjaan Raguna nih? Putranya. Apa saja ini sholat apa congkel kuku ini anak ini? Dipantau sama CCTV mamamu. Betapa kamu menjadi resah dan gelisah karena CCTV ada. Maling misalnya, si maling itu. Sekarang maling ini sekarang lebih takut sama CCTV daripada sama hansip, sama satpam. Kalau satpam bisa security, tunggu aja dia tidur, kan ngantuk nanti jam 3. Kan dia mau pergi ke sana, pergi keliling nanti itu si ronda-ronda itu. Pak Zainil ada ronda di depan rumahnya, hilang burungnya. Burung yang disangkar. Sama apa lagi banyak yang hilang itu. Kamu kemana ya? Iya. Padahal orang lagi ronda, tahu si maling itu, dia lagi pergi ke belakang. Tapi kalau CCTV ada dipantau, dimonitor oleh alat, takut dia. Nanti diputar ulang, dikasih bukti sama polisi, dikejar, wajah kita nampak sama dia nih. Ini pakai topeng nih. Ini sambil yang curi itu Mek, yang kejadian di rumah Jalika Mek, rumahnya belum jadi Mek. Apa? Di situ sembunyinya. Permisi Mek, bentar Mek. Bentar Dia lah. ngomong, bentar Mek. Bentar aja, tunggu dulu. Jadi tingkat ihsan itu kenapa jadi tinggi? Karena dia merasa, wah ini ndak aman kita nih. Mau nyeleneh, mau nyelonong, masuk-masuk tempat-tempat yang terlarang, ya ini dipantau kita ini. Malaslah aku nyelonong mencuri lah. Malaslah aku kentut, Allah pun tahu kentut. Makanya aku keluar sholat kalau kentut ya. Ami mana tahu, imam mana tahu. Kamu kentut keluar kan ada. Merasa aja. Wah, coba kalau orang tidak ada ihsan, dia tidak merasa dipantau oleh Allah, kentut pun dia 3 kali pula lagi tuh sholat maghrib kentutnya ya. Siapa itu? Itulah sebabnya tingkatan ihsan ini dikatakan tingkatan yang terhebat. Paham kamu maksudnya ini? Kenapa Islam di paling bawah, iman nomor 2, tengah-tengah, ihsan paling tinggi? Ini dah. Kalau Islam yang zahir-zahir itu rukun, ya syahadat kan zahir tuh, ucapan ibadah menurut kalimat. Sholat kan zahir semua itu. Puasa zahir, haji, zakat zahir itu. Tapi kayak yang dalam bentuk-bentuk kepercayaan, keyakinan belum masuk ke hatinya. Makanya Islam itu paling bawah dulu. Iman sudah mulai hebat, naik setingkat. Ihsan lebih dari 1-2. Yang ketiga dia jenderal penuh dia. Kalau tadi itu baru mayor, baru brigjen, ya, baru kolonel, baru apa satu lagi? Pertama Prada, Pratu, habis itu Kopda, Koptu, Kopka, habis itu Serda, Sertu, Serka, Serma, habis itu Pelda, Peltu, habis itu Letda, Letu. Pelda atau kamu Pelda? Pembantu Letnan. Ya, Letnan 2, Letnan 1. Letda itu Letnan. Di bawahnya Pel.
pembantu letnan. Ami tahu dulu dari prajurit sampai jenderal penuh itu 22 tingkat itu. Hafal 22 tingkat. Kami mi. Pertama Pelda, Peltu, Kopka, Kopda, Koptu, Kopda, Serda, Sertu, Serka, Serma. Habis itu Pelda, Peltu. Habis itu Letda, Letu. Habis itu Kolonel. Habis itu Letnan dulu. Habis itu Letkol. Habis itu Kolonel. Habis itu Brigadir Jenderal. Habis itu Mayor Jenderal. Habis itu Letnan Jenderal. Habis itu Jenderal. Berapa semua tuh? Masih kurang 4 lagi. Mana yang 3 tadi? Udah 19, 3 lagi kurang sebut tadi. Biasalah, namanya Ami bukan malaikat ya. Dulu hafal dulu diajar oleh orang-orang kawan-kawan dari TNI Polri ya kan. Kami tingkat apa, Mek? Ambillah sekali aja mana bisa. Ini enggak masuk tentara loh. Kemana ente? Padahal ini Kalau ke Pak Deng itu tingkat berapa itu? Dia terakhirnya Serma, Pelda terakhirnya. Sersan Mayor 4 ininya nih. 4 bintang. bengkok. Bintang itu lain lagi itu. Kalau bintang 1 tuh brigadir. Bintang 2 mayor. Bintang 3 letnan jenderal. Letnan jenderal kalau kol lain lagi dari bawah itu deh. Habis itu jenderal penuh 4. Wah gitu dia. Belum walaupun Ami nggak TNI tapi hafal juga sikit. Wala fakhar. Ya. Siapa itu kencing? Nggak ada kepandaianmu selain kencing. Iya. Ya. Silakan. Break tuh, itu lain lagi itu kesamaan dari Pelda dengan Peltu. Dulu nggak ada break. Kedua orang lu Jol. Apa ayat yang kita baca sih? Jadi kegunaan ilmu tajwid menjaga kesalahan lisan, menjaga keutuhan bacaan sejak diturunkan dari malaikat Jibril sampai kiamat. Tajwid yang memelihara bacaan dari kesalahan. Paham? Surah apa kita baca sih? Alfat. Al-Fat. Kami Al-Fajr. Ada apa nih? Al-Fajr, Al-Fajr jauh dua me saja. Alfat. Tahrim. Me Al-Fat me. Tahrim. Al-Balad. Al-Balad. Anas mi. An-Nisa 173. Ya. 71 apa kemarin? Ya ahlal kitab ya. 100 berapa me? Ya ahlal kitab. Nisa 171. 100 itu Ada Nisa namamu? Iya, ahlal kitab me 171. Iya, 72 apa? 72 Layang alan lah. 72 lah bagus. Kelahiran Amit 72. 172. Oke. Layastangkif. Apa layastangkif? Lai. Ini hidup kami guna. Biguna. Tangkif. Itu ikfa. Ikfa. Cuman K itulah nun mati dengan K baru ang. Tangkif. Tangkif. Apa tangkif? Tangkif tuh Layas tangkif. Enggan. Sekali-kali siapa yang tidak bisa enggan? Malayas tangkif tadi. Sesungguhnya Al-Masih itu nggak pernah enggan menjadi seorang hamba. Al-Masih itu Dajjal. Al-Masih
ibnu Maryam, putra Maryam, tidak pernah dia enggan menjadi seorang hamba. Nggak apa-apa jadi hamba, ngapain jadi Tuhan? Nggak sanggup aku jadi Tuhan. Jadi dia tahu diri dia bisanya jadi hamba. Paling tinggi jadi utusan Allah, Rasul Allah. Begitu. Nggak pernah Nabi Isa itu enggan menjadi seorang hamba Allah. Nggak gengsi. Enggan tuh tau kamu? Kayak setan disuruh sujud enggan dia. Aba wastakbara. Ya. Aba wastakbar. Dia merasa tinggi, enggan, gengsi. Masa aku sujud sama anak kemarin sore. Itu ya. Itulah istilah kitanya. Allah siapis anak kemarin sore dibikin, masa aku pula sujud. Aku udah lama. Nabi Adam itu baru dibikin. Diajari oleh Allah, wa 'allama Adam al-asma. Tinggi dia karena berilmu. Diajari nama-nama semua. Asma kullaha. Ya. Ya. Summa aradahum 'alal malaikah. Kemudian diuji. Nah, siapa yang cerdas antara Adam dan malaikat ini? Uji dulu sekali. Hai, malaikat, kau sebutkan nama-nama ini semua ini. Semua kamu sebutkan. Bisa kau? Walamma. Ya. Tapi dia tidak tahu. Apa kata jawabannya? Ambiuni, kata Allah kepada malaikat. Ambiuni bi asma'i haula. Kenapa nama-nama? Nama itu adalah simbol daripada ilmu. Coba kamu tengok nama Innova. Sebuah mobil yang bernama Innova, apa saja ilmu yang ada di situ? Ada ilmu permesinan, ilmu perbengkelan, ilmu bola-bola setir, ilmu kunci ada, ilmu angin, bensin, susu, ilmu berapa kekencangan tekanan udara, banyak di situ. Baru Innova saja banyak sekali. Ahli kolong lah, ahli mesinnya lah, ahli balancing roda. Roda itu kamu kira kalau nggak seimbang dia berat 11 setirnya nanti. Kalau nggak balance, tahu kamu balance? Balance, ini mantap juga bahasa Inggrisnya. Apa balance? Keseimbangan setir. Kalau tidak seimbang bisa masuk ke kanan tabrak orang ke kiri tabrak masuk lubang. Harus dibiarkan aja setir kayak gini ya, dia jalan lurus deh. Nah, itu baru balancing. Balance seimbang dia, nggak ke kanan nggak ke kiri, adil dia. Tahu kamu adil itu? Adil itu ya, tidal itu artinya lurus. Ya, tidal. Wa'tadilu kan ada dalam imam kan? Stau wa'tadilu sufufakum. Ya, tadilu itu artinya apa? Luruskanlah. Ya, tadil. Ya, lurus. Sau sufufakum. Dirikan safmu. Rapatkan. Tarasu, rapatkan. Ya, tadilu, luruskan. Amir singgit Mas Amir. Ya, begitu caranya. Jadi Nabi Isa tidak pernah enggan, nggak pernah sombong. Belum lagi ahli kaca. Hah? Belum lagi ahli kaca. Apa? Ahli kaca ya juga. Ahli film, kaca film. Banyak ilmunya. Film kasih kekuatan kacanya. Iya. Banyak sekali. Baru nama Innova. Itu belum lagi nama-nama yang lain. Nama manusia lagi manusia, banyak lagi anatomi tubuhnya. Otaknya, darahnya lagi. Kacamata Amir tuh. Kenapa? Nah, ilmu kacamata, ilmu optik lagi. Nyari-nyari plastik lagi. Ilmu gigi. Ilmu gigi juga. Wah, baru manusia sudah banyak.
THT. Ahli patah tulang. Nah, patah tulangnya Ahli juga. batang kurang, Mi. Batang kurang. Urat kejepit juga. THT itu ahli Mi. Wih, Tulangnya nggak lurus. itu Sunat lagi. Mi ilmu. Ambilin Mi. Ambeien lagi sakit. Nah, komplikasi ada juga sakitmu ya. Aplikasi. Iyalah. La yastankifal masihu an yakuna abdan lillahi walal malaikatul muqarrabun. Coba. Illahi walal malaikatul muqarrabun. Tidak cuma Nabi Isa yang enggan, yang tidak enggan, malaikat yang dekat kepada Allah juga nggak enggan, apalagi Nabi Isa. Semua malaikat juga nggak enggan jadi hamba. Nih, Nabi Isa kok dijuluki Al-Masih? Iya, karena Al-Masih itu artinya cepat, berlalunya cepat. Masih Dajjal juga cepat. Entah apa maknanya Al-Masih itu, yang jelas masaha. Masaha artinya Masa, demi masa. masah, bukan masa. Cepat. Masaha. Selain cepat, satu lagi ada artinya Ini mengusap. Dia mengusap kayak gini, hidup orang sama dia. Pernah. Dajjal juga mengusap seorang orang mati hidup. Seolah-olah bentuk hidup, tapi itu adalah izin Allah juga. Nabi Isa memasah orang mati jadi hidup. Masaha itu artinya sama dengan wamsahu. Wamsahu tahu kamu? masahat. Wamsahu biruusikum wa arjulakum ilal ka'bain. Masaha itu menyapu, mengusap. Kamu masaha itu? Orang mati itu. Mukjizat Nabi Isa itu bisa menghidupkan orang mati jadi hidup. Dajjal juga sebagai ujian buatmu, agar kamu yakin kepada Dajjal atau kepada Allah. Dia juga mampu, dikasih kemampuan untuk menghidupkan. Dengan itu bisa goyang akidahmu kadang. Orang yang abal-abal imanmu kayak kamu ini, main-main sekolahnya, abal-abal, goyang imanmu nengok orang mati jadi hidup, ya kan? Wah, jangan-jangan ini Tuhan ini. Bisa hidup orang mati mah dia. Padahal itu ujian. Dajjal itu diutus dari langit ke bumi untuk menguji keimananmu. Mengantuk-ngantuk enggak kamu? Nguap-nguap aja kamu. Masuk enggak ilmu samamu? Diuji kamu lulus ujian apa enggak? Lulus, Mi. Pada tahu kamu enggak lulus. Tahu. Apa guna Dajjal samamu tadi? Ujian keimanan. Lurus enggak imanmu, akidahmu? Berpaling ketuhananmu kepada Dajjal apa kepada Allah doang? Itu Dajjal itu fitnah benar. Fitnah betul kali tuh. Dajjal. Bisa-bisa berubah. Makanya pengikutnya cepat sekali, banyak sekali. Wanita yang lemah-lemah iman semua ikut. Nanti kalau kamu dekat Dajjal keluar, kamu hidup, nanti Kak Zarahmu kamu ikat-ikat ke dinding. Tinggal di situ mah. Iya loh mati. Mamakmu kamu ikat ke kandang kambing kan. Kakakmu, Kak Zulfamu atau Kak Kulsummu juga. Kami juga kami ikat itu anak-anak. Ikat tali itu. Jangan sampai saking hebatnya fitnah Dajjal. Nih, topik nanti gue ikat nih. Asal udah nampak orang berpaling mah dia gampang nih. Ciup, jadi intan berlian. Ciup, turun hujan. Ciup, tumbuhan jadi lebat. Wah, Tuhan ini.
Begitu fitnahnya. Yang diikat kok. Cepat sekali, makanya masak. Enggak tahu itu masalah. Ya. Kamu ikat mamamu, adekmu. Yang perempuan harus diikat. Jangan sampai Lepas. jadi pengikut Dajjal. Pendusta. Air jadi api. Kalau kamu tengok api sama Dajjal itu berarti air. Kalau kamu tengok dia bawa air, itu pasti api. Paham kamu artinya? Bolak-balikan. Dia membawa dua benda, api dan air. Kalau manusia melihat api di tangan Dajjal itu berarti air itu. Karena dia pandai membolak-balik. Nggak mandi kamu? Pegang burung terus kamu. Ada apa? Lucu ya. Ya. Jadi tidak cuman Al-Masiyah yang enggan jadi hamba, malaikat-malaikat juga tidak Nabi Isa tidak enggan jadi seorang hamba. Malaikat-malaikat yang dekat kepada Allah pun tidak enggan, nggak merasa hina dia jadi hamba, tapi mau saja jadi hamba. Coba ulang lagi ya. La yastankiful masihu an yakuna abdan lillahi walal malaika. La yastankifal masihu an yakuna abdan lillahi walal malaika. Abdal lil, kan ada dua tasdidnya Abdalillah, kan nggak pandai kamu baca. Abdalillah. Awalnya abdalillah salah. Tasdidnya dua. Abdalillah. Menjadi hamba buat Allah. La yastankifal masihal lillahi ayakun. La yastankifal masihu an yakuna abdan lillahi walal malaikatul muqarrabun. La yastankifal masihu an yakuna abdan lillahi walal malaikatul. Mana wal mala samamu ini? Ini kacamata buatmu nih, nak pandai kamu nengok nih. Gak pakai kacamata nggak lihat dia. Bukan wal mala, walal mala. Coba ente, coba. La yastankifal masihu an yakunu abdan lillahi walal malaikatul muqarrabun. Coba. Yastankifal masihu an yakuna abdan lillahi walal malaikatul muqarrabun. Baru bagus. Baru betul ente. 100 buatmu, 101, 102. Silakan. Kami ada 3, Mek. Tonyo kau genteng. 99 salah sikit. Yang enggak salah. 3 salahmu sebentar ini. Dengarin. La yastankifal masihu ayakun salah lagi. Amin. Siapa yang bisa? Silakan Muhammad. Jangan salah 3 kamu sebentar. Kamu 99 bisa 100%. Insya Allah ya nanti ya. Ada 3 salahmu. Baru sebentar. Coba.
Abdalillah. Jangan abdalillah, salah. Abdalillah. La yastankifal masihu an yakunu abdan lillahi walal malaikatul muqarrabun. Itu baru paten. Sama dengan Karim 99. Lai pakai lai. Walal malaikatul muqarrabun. 100. Coba. Nggak boleh ta, salah. Tang. Nggak boleh ta, kif salah. Bagus lagi 100% ente. Muhammad, coba Muhammad. Ece aja 100 dia. Empat salahmu. Silakan. Lillahi walal. Kok lillazi pula sama? Lazi ada kamu baca tadi? Bohong kamu ya? Dengarin Ami, coba sudah. La yastankifal masihu yakuna 198. Yusuf bisa? La yastankifal masihu yakunu abdan lillahi walal malaikatul muqarrabun. La yastankifal masihu yakuna abdan lillahi wal malaikatul. Ya. 100. Walal malah. Abdal langsung tasdid kela. Abdal lillah. Jadi hamba Allah artinya. Apa ya stangkif tadi? Tidak keberatan, tidak enggan dia. Tidak keberatan Nabi Isa jadi hamba untuk Allah. 100. Lanjutkan sampai terakhir. Wa may yastankif an ibadatihi wa yastakbir. Coba. Wa may yastankif an ibadatihi wa yastakbir fasayahsyuruhum ilaihi jami'a. Wa may yastankif an ibadatihi wa yastakbir fasayahsyuruhum ilaihi jami'a. Wa may yastankif an ibadatihi wa yastakbir fasayahsyuruhum ilaihi jami'a. An ibadatihi. Nggak ada panjang.
Fasayahsyuruhum ilaihi jami'a. Siapa yang bisa 100%? Belum, 5 menit lagi. Nih, berhenti nih. Akibadatihi. Ankibah, Akibah. anibah. Apalah tuh? Yastaqif ibadatihi. Ani apa hukumnya? Ini IPA. Ini aku nih. Izhar. An ibadatihi wa yastakbir fasayahsyuruhum ilaihi jami'a. Sedih dia. Masih 5 menit lagi korupsi kamu. Saya syurum ilaihi 100% pertama, siapa kedua? Tadi? Salah, 2, 3 salah mutu. Silakan. Wa mai pakai ikhfa, pakai ibdagham bi gunnah. Wa may yastankif an ibadatihi wa yastakbir fasayahsyuruhum ilaihi jami'a. Coba. Sekalian menghafal kita ini. Yang lain 100% lebih dari ini siapa lagi? Subhanallah. Aduh, cepat kali ente. Coba ente, coba. Aku nih tadi nih 100. Wa may yastankif an ibadatihi wa yastakbir fasayahsyuruhum ilaihi jami'a. Habis? Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.